Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama Mas ini, abang-abang ini. Kembali lagi kita menonton anime awal musim dan kemarin baru aja rilis satu anime fantasi yang katanya bisa menyaingi Frieren. Judulnya Witch Hat Atelier. Gue sama sekali tidak tahu ini anime tentang apa. Gue nggak pernah baca manganya, tapi gue tahu manganya ada. Cuma gue nggak pernah tertarik buat coba baca manganya. Dan gue sempat lihat trailernya. Ini emang visualnya bagus banget. Cuma kita semua sama-sama tahu, Frieren bukan cuma bagus di visual, tapi bagus juga di musik sama cerita. Nah, apakah anime ini yang katanya kemungkinan bisa menyaingi Frieren, bisa sebagus Frieren atau tidak? Tapi seingat gue, waktu Frieren pas pertama kali rilis, gue kan nonton episode 1 sampai 4. Waktu itu juga gue nggak terlalu terkesan sama Frieren sih pas pertama kali nonton. Mungkin aja sama kasusnya kayak Witch Hat Atelier ini. Mungkin episode 1-2 terasa biasa aja, tapi mungkin setelah nonton sampai tamat baru kerasa bagus. Mari kita lihat saja bagaimana hasilnya. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton anime Witch Hat Atelier episode 1 dan 2. Dan bye guys. Yes, gue baru nonton berapa detik nih. Udah sih ini bagus banget. Baru ini animasinya lebih banyak daripada One Punch Man season 3. Gue merasa kayak lagi nonton anime-anime jadul tuh, kayak apa tuh, penyihir yang nikah sama perempuan yang nikah sama penyihir. Lupa lagi namanya. Anime-anime fantasi kayak gitu tuh. Menarik sih konsep sihirnya ya. Digambar pakai bolpen. Terus apa hubungannya pakai topi dengan menggambar? Kayak tidak cocok kan musik sama scene. Ini dia lagi senang loh. Musiknya kok kayak digurun. Dia mau gambar naga. Oke, selesai juga gue nonton episode 1. Visualnya sih bagus banget ya. Kurang di musik ini, sama kayak kurang ngena tadi pas emaknya mati. Gak mati sih, berubah jadi apa lah tadi tuh, kristal. Kayak kurang ngena lah. Coba gue nonton episode 2 dulu ya, siapa tahu berubah pikiran. Gue mau ngomongin soal musik tadi yang di ending ya, di ending episode 1. Gue baru kepikiran apa yang kerasa kurang dari lagunya ya. Payoff-nya nggak ada. Jadi kayak pelan, lagunya pelan. Lama-kelamaan tambah kencang nih, tambah kencang. Semakin intensinya semakin kencang lagunya. Sampai akhirnya tadi puncak scene-nya tuh ada di atas langit. Udah, habis lagunya gitu aja. Tidak ada payoff-nya gitu. Jadi kayak aduh, sudah di setup lumayan lama lagunya. Ambil contoh kayak di Tenkinoko gitu. Waktu si MC-nya mau nembak senjata, si Redwim nyanyi tuh. Nani pelan tuh. Pelan-pelan tambah kencang sampai akhirnya ref. Itu puncak tuh. Jadi kayak ada yang lepas gitu. Sudah scene-nya bagus, musiknya meledak di situ. Tadi tuh episode 1 scene-nya bagus sih, cuma musiknya tuh begitu-begitu aja tuh. Kurang puas gitu pas dengar di bagian lagu. Ini rumahnya tuh kayak kelihatan kecil tapi orangnya banyak banget. Ini the real anime ngantuk nih, gue ngantuk nontonnya. Aduh, gue nonton Frieren kayak pertama kali gak ngantuk deh. Aduh, bagaimana tidak mengantuk gitu? Ceritanya pelan, musiknya tidak ada yang memorable, tapi visualnya bagus sih. Cuma ya begitu. Lagu opening ending juga ya begitulah. Aduh, mengantuk ya. Aduh. Kapan gue reaction anime baru gue mengantuk begini? Kayaknya baru ini. Pernah ke gue nonton anime baru gue mengantuk ini? Iya, kalau di mal animenya 8,8. 8,8 sih gue bisa menebak sih alasan kenapa rating 8,8. Nomor 1 pasti visual. Nomor 2 karena fantasi yang ceritanya tidak template dalam artian dikit-dikit isekai, dikit-dikit raja iblis, dikit-dikit ditenang dari party. Konsep sihirnya unik. Harus gue akui sih konsep sihirnya sih menarik ya. Soal semua orang bisa jadi penyihir dan sihir dibuat dari tulisan. Manganya pun slow pace. Ini kerasa banget sih, ini anime yang pelan sekali ya. Pelan-pelan nyeritain ini, pelan-pelan nyeritain ini. 13 episode doang ya. Syukurlah pendek. Artinya mungkin 4 atau 5 episode bakal begini nih plannya. Setelah itu baru mulai kerasa asik. Tapi untuk 8,8 pas gak? Atau ketinggian? 8,8 dengan visual kayak gini sih pantas ya. Buat gue pribadi, penentu rating itu tinggi atau tidak, nomor 1 pasti di visual. Kalau visualnya udah bagus banget, itu udah ada jaminan di atas 7. Kalau ceritanya tidak template, sangat bisa diterima kalau ada di angka segini. Cuma ya ini anime lambat sekali. Anime pacing pelan, the real anime ngantuk.
Mirip lah kayak Frieren awal-awal juga kan pelan ya. Kalau kayak gini tandanya artinya apa? Ini bukan anime yang bisa gue tonton tiap minggu buat di reaction. Cukup sekali aja. Nanti kalau udah episodenya udah agak jauh atau udah masuk cerita yang seru baru ditonton lagi enak. Tapi sekali lagi nih visualnya nggak ngotak bro. Selain yang gue bilang tadi di episode 1 musiknya tuh kayak kurang pay off. Padahal udah ada setupnya gitu, pelan-pelan makin intens ceritanya, makin keras musiknya, tapi kayak tidak ada momen meledaknya tuh. Kayak Frieren kan ada momen meledaknya. Contoh yang paling gampang tuh ini kayak musiknya Metode gitu. Musiknya Metode pas dia mau pakai sihir untuk ngilangin kabut itu kan meledak di bagian itu, tang 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 tang. Karena puncaknya kan di situ tuh. Jadi kita dikasih musik seru, terus ada payoff-nya gitu meledak, tang. Atau kayak waktu musiknya Denken, waktu dia jalan kan pelan, terus pas masuk narasinya Lernen, musiknya tuh langsung mulai mulai meledak di situ kan. Jadi ada dampaknya gitu pas kita nonton dan dengar. Sedangkan kalau di kasusnya ini, ini yang gue takutkan sih. Pas gue liat trailernya, visualnya udah bagus, ceritanya kemungkinan besar bakal bagus. Tapi apakah musiknya bakal bagus juga atau tidak gitu. Dan sejauh ini sih untuk episode 1 dan 2 ya agak masih kurang sih. Menurut gua sih untuk anime kayak gini ya masih terlalu cepat untuk ngambil kesimpulan. Soalnya ini tipe cerita yang pelan. Setidaknya harus nonton sampai episode 6 lah untuk ngelihat ini anime mau dibawa kemana dan bakal seperti apa ceritanya. Apakah bakal begini-begini terus atau ternyata bakal ada momen dimana ceritanya bakalan seru, pacingnya berubah jadi cepat, atau dia bakal slow terus. Gue sangat yakin nanti bakal ada komen tuh dikit-dikit dibandingin sama Frieren bang. Iya, daripada dibandingin sama One Punch Man bro. Kalau ngebandingin ya kita bandingin dengan yang lebih bagus lah untuk jadi pembanding, biar lu tahu takaran dan ukurannya kayak gimana. Ya itu aja lah pendapat gue soal Witch Hat Atelier setelah nonton 2 episode pertamanya ya. Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama Mas ini untuk kembali lagi menonton anime yang kemarin bikin gua mengantuk, namanya Atelier, Witch Hat Atelier. Kemungkinan di saat kalian nonton konten ini gua udah nge-react episode 1 dan 2, tapi belum sempat gua upload. Jadi gua bakal upload sekalian sama konten ini, gua bakal satuin lah. Jadi di saat gua record ini gua lagi mencoba untuk menonton episode 3. Soalnya di episode 1 dan 2 kesan pertama gua ketika nonton anime itu adalah mengantuk. Nah, gue mencoba untuk ngasih kesempatan kedua untuk nonton anime ini. Apakah di episode 3 gue masih mengantuk atau tidak? Kalau ternyata di episode 3 ini gue masih tetap mengantuk, atau istilahnya masih tidak ada yang tanda kutip seru di episode ini, artinya fix anime ini harus ditonton kalau udah tamat. Gak bisa ditonton satu-satu episode gitu. Jadi ya langsung aja ya. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton episode 3. Dan bye bye guys. Masih sama kayak episode 1-2 ya. Visualnya bagus. Gunung kayak bakso. Tuh kan ada kota di bawah laut. Ini dunianya bagus banget nih anime. Berarti gak ada pintunya dong kalau kotanya di bawah laut gini. Ya kalau dilap begitu hilang lah. Bener. Kalau tinta sihir bisa dihilangkan dengan modal kain atau kena air, berarti penyihir lemah dong kalau ada hujan gitu. Terus kenapa dia bikin markas di bawah laut kalau gitu? Kalau sihir mereka butuh tinta, dan tintanya bisa kena air. Apa mungkin sengaja bikin markas di air untuk nge-counter penyihir yang menyerang mereka? Banyak banget kelemahannya penyihir di dunianya ini. Itu tinta permanen. Ya kalau permanen gak mungkin hilang lah tadi itu dari sepatunya dia nih. Hanya dengan modal dilap, semua tintanya tumpah. Nah ini tintanya bisa tumpah juga. Lemah sekali berarti penyihir di dunianya ya. Kalau tidak ada tinta nggak bisa ngapa-ngapain, dan tinta bisa kena air pula. Lah dia tahu dong kalau ini adalah waktu pegunungan dada di posisi tertinggi. Dia tahu dong. Dia bahkan tak tahu aturannya, tak ada takutnya. Dia tahu dong. Artinya dia tahu kalau ujian di saat seperti itu bahaya. Bodoh sekali nih cewek ini. Sudah tahu bahaya, dia biarin cewek yang baru sehari 2 hari belajar sihir untuk pergi ujian sendiri. Maksud gua antara sombong dengan bodoh tuh tidak beda jauh loh. Aku tak mau ada orang luar di dunia kita. Ya bisa oke lah, bisa dipahami sih. Banyak orang kayak gini memang. Kok tiba-tiba ada kapal? Apa emang udah tidak ada kapal di sini? Bagaimana kalau aku gambar langsung di telapak kakiku? Mau gambar pakai apa? Darah? Coba gua tebak ya. Dia gambar sihir di kapalnya. Batu apa dia mau bukannya tintanya habis? Oh, dia mau gambar di jubahnya. Tinta apa dia pakai nih? Tintanya masih sisa dong, berarti nggak tumpah semua. Tuhan, orang menggambar sampai pagi. Betul pada terbang pakai kapal. Lah jadi Eng ini mah. Iya, ini mah literally alat terbangnya Eng nih. Bagus banget pak, visualnya gila. Ini pemandangannya bagus banget. Ya udah kelar nonton Witch Hat Atelier episode 3. Lebih bagus daripada 1-2 ya. Gak mengantuk malah gue. Banyak hal yang masih
jadi tanda tanya sih, kayak sihir di anime ini tuh kayak lemah banget gitu. Kayak banyak banget batasannya. Butuh tinta lah, butuh medium lah. Terus kalau kena air bisa, apa istilahnya? Kalau kena luntur, itu dia. Bisa luntur tintanya. Gue jadi penasaran nih, gimana battle penyihir kalau batasannya banyak begini. Bisa dibilang penyihirnya lemah dengan ini. Dengan sihir air dong. Mungkin nanti ada ini ya, ada tingkatan tinta gitu. Ada tinta yang kalau kena air sekali luntur, ada tinta yang kalau kena air secara terus menerus dalam waktu sekian baru luntur. Menarik sih dari segi sistem sihirnya ya. Lanjut episode 4. Sepertinya tidak. Nanti gue coba nonton kalau episodenya udah banyak ya. Setidaknya episode 3 ini memastikan animenya gak sepelan yang gue bayangkan ketika nonton episode 1 dan 2. Soalnya episode 1 dan 2 tuh slow banget dan minim banget musik. Setidaknya di episode 3 ini adalah musik. Cuma musiknya tuh masih sama kayak episode 1 waktu emaknya CMC jadi S. Musik yang pelan-pelan yang awalnya pelan, lama-kelamaan jadi makin intens. Tapi ya itu kurang di payoff-nya gitu. Aduh, banyak banget tadi scene pemandangan yang cantik sekali. Itu kalau musiknya meledak di saat scene-nya lagi secantik itu. Wah, anjir, itu bisa merinding tuh pas gue nonton tadi. Cuma ya musiknya begini-begini aja terus. Pelan-pelan makin keras. Cuma satu hal yang gak berubah setelah 3 episode tetap visual sih. Itu visualnya cantik banget nih anime. Cantik banget sumpah. Pemandangannya juga bagus. Dunia di anime ini juga sangat-sangat unik. Kota di bawah air, pegunungan yang terbang-terbang gimana gitu. Tuh CMC terbang di atas awan, bagus banget. Dan ya setelah nonton episode ini gue tidak mengantuk, tidak kayak waktu nonton 2 episode pertama. Nanti gue bakal coba nonton lagi kalau episodenya udah banyak lah, atau mungkin kalau udah tamat baru gue coba nonton. Mungkin karena ceritanya pelan, makanya penjelasan soal sihirnya itu istilahnya lebih jelas daripada kebanyakan anime, karena betul-betul dijelasin pelan-pelan gitu. Setidaknya impresi gue nggak sejelek waktu nonton episode 2 episode pertama ya. Ya nggak sia-sia lah gue mencoba menahan concentration gue dan mencoba lanjut sampai episode 3. Karena kalau cuma berhenti di episode 2 ya bakal kurang bagus sih impresi gue ya. Artinya apa? Artinya ini anime yang bakal bagus kalau lu nonton di saat episodenya udah banyak. Ya mirip Frieren lah. Frieren tuh baru menurut gue ya baru kerasa bagus setelah lewat episode 4-5 gitu. Ratingnya 8,72. Anime dengan visual sebagus ini di atas 8 tuh sangat pantas. Cuma kalau anime beginian ternyata isekai ya, itu 7 pas itu. Mau visualnya bagus bagaimanapun. Rapuh kayaknya kata yang lebih tepat daripada lemah. Rapuh sekali berarti sistem sihir di dunia ini. Menarik lah. Gue jadi penasaran sih, bagaimana sistem sihir serapuh ini dibawa ke dalam action. Apalagi kan di trailer ada lawan naga ya. Gimana caranya mereka lawan naga dengan sistem sihir kayak begini? Apa-apa harus digambar gitu. Apa ini artinya kalau dia mau nyerang naga atau nyerang musuh harus gambar dulu? Atau mungkin udah disiapin tuh sihir-sihir buat nyerang di kertas. Jadi sebelum nyerang dikelarin tuh lingkarannya baru pakai nyerang. Ya itu aja lah yang bisa gue bahas dari Witch Atelier setidaknya untuk 3 episode pertama. Kesimpulannya, ini anime visualnya bagus banget. Scene pemandangannya juga bagus banget. Banyak banget scene yang visualnya cantik, dunianya menarik, unik, sistem sihirnya bikin penasaran. Sama apa ya, kayaknya itu aja sih kelebihan dari anime ini ya. Nah kalau untuk kekurangan untuk saat ini, gue masih belum bisa relate sama MC-nya sih. Untuk saat ini ya, setidaknya untuk 3 episode pertama gue masih belum bisa relate sama MC-nya. Terus gue masih kesal sama si bocil yang ini nih, ngeselin tuh. Semua karakter yang kalau arogan, terus dongo itu ngeselin tuh. Kayak dia tuh. Tidak tahu ya, siapa tahu nanti episode keberapa kayak tiba-tiba dia jadi karakter yang bagus kayak Genau di Frieren kan. Awalnya ngeselin tapi season 2 malah jadi bagus banget. Siapa tahu begitu nanti treatmentnya. Harusnya sih gitu ya. Ya kali masa satu season tetap dibikin ngeselin ya. Minta di sliding gitu. Tuh, terus kekurangannya, gue masih kurang serak sama musiknya sih. Musiknya tuh gue masih belum serak lah. Sama pacing sih, pacingnya pelan banget. Sangat-sangat pelan, setidaknya untuk 3 episode pertama. Jadi bisa bilang nih anime cocok banget ditonton kalau udah banyak episodenya atau kalau udah tamat. Ya itu aja sih menurut gue ya. Witch Atelier setidaknya di 3 episode pertama. Gimana pendapat kalian soal anime ini yang udah nonton sejauh ini ya? Terutama yang pure cuma nonton anime dan gak tahu cerita kedepannya gimana. Pendapat kalian gimana? Apakah sama kayak gue yang lumayan ngantuk di awal tapi pelan-pelan bisa mencoba untuk menerima? Atau kalian punya pendapat yang lain? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi kalau animenya udah kelihatan bagus lagi. Sampai jumpa di konten-konten yang lain. Dan bye-bye guys.